Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya Krisna Tauhid teman-teman. Kali ini siang hari setelah lebaran ini ya. Ini saya membuat video di setelah lebaran. Kedatangan sebuah CB150R. Ini plat K tapi orangnya dari Beringin ya. Ini dia masnya nonton di YouTube saya tentang speedometer babon. Nah ini kesini ke bengkel kita disuruh masangin speedometer babon di motor CB150R all ini teman-teman. Jadi seperti apakah langkah-langkahnya dan jalur kabelnya, saksikan terus videonya sampai akhir, jangan di skip dan cermati dengan baik. Nanti saya akan beri catatan sambil kita belajar bareng-bareng teman-teman. Oke? Alangkah baiknya sebelum saya lanjutkan, kalian semua subscribe dulu channel YouTube saya supaya channel YouTube saya lebih berkembang dan lebih semangat untuk membuat videonya teman-teman. Oke, langsung saja ini kita akan eksekusi. Langkah pertama di sini kita lepaskan dulu lampunya ya. Ini sudah ada bracketnya, seperti ini bracketnya, dan ini speedonya sudah bawa sendiri teman-teman. Ini mereknya dari Modis. Nah, seperti ini ya. Kayak gini, ini modis, ini buat settingan nanti. Terus kita mendapatkan sensor dan ini disuruh biar on off lampunya, biar bisa on off. Ini ya, ini kita dapat sensor juga buat magnetnya di situ guys. Oke, langsung saja ini kita akan eksekusikan. Untuk jalur kabel dari speedometer babon ini sudah saya reviewkan, sama aja ya, paling cuma warnanya ini kebalik-balik aja gitu. Oke, ini kita akan lepaskan dulu teman-teman. Ini kita setting kamera dulu supaya enak ya. Ini susah. Tak larang mau enak. oh ya, Mas cetak buat video ya. Buat video. Iya. Di kayaknya itu kayak apa? Pian, di video apa? Oh, motornya enggak apa. Lu nih kecamatan Jambu ke sini. Sini ikutnya Jambu mas. Jambu ya? Jambu. Malah sini Jambu utamanya mas. Oh, Desa Jambu utama. ya. Kecamatannya sini dulu lah ya. Masih ke sana lagi. Aku pernah ke daerah dia bukan tuh man, polsek polisi juga tuh sih dia terus ya kali kan mereka mau Iya, yuk, kena nggak sakit gitu. yang mau lapangannya itu betul. Sampai rumahnya mana? Sini mas. Tinggi mana? Jadi, Oh sini. sampai gitu. Oh. Yang itu tuh berarti KKN sampai. Saya punya ini mas, saya masih ikut orang nggak kakaknya. Oh, enggak, itu posisi saya itu kakaknya itu. Oh. Oke mas, motor yang juga lepas teman, banyak. Ya lumayan mas. Ini di sini antri 2. Rata-rata besar apa yang kayak Kalau yang dari sini cuma modelnya BMW, Ducati sama Royal Enfield. Paling ini itu aja semua lempar. nah malas juga sini berarti. Muatnya di anak ya. Beda rumah. Kalau di sini cuma nggak cukup. Iya.
Tangnya keren bro. Enak ikan. Pakai sorry misalnya. Oh, ini sana sih ya? Pakai Oh iya, si ganti ya. keren. Saya ini. Kurang aja ya. Jadi tanganmu tidak jadi teman. Mungkin itu ya kan bisa plastik. Nah, kalau kan empuk. Iya. Roketnya agak kendor. Yang lampu tanah itu. Oh ya. Makanya di kabel pintu tuh. Iya. Kalau soket. Ini dari tengah sampai belakang udah customer semua. Untuk kabel dari apa namanya CBR ini sudah saya catatkan ya. Ini bisa kalian screenshot. Nah ini ya, ini dari plus kontak sampai di sensor speedonya. Nanti ini sensornya nggak kepakai ya, cuma yang kepakai yang bensin sama RPM-nya aja ini. Ini standarnya kayak gini, biasanya saya pakai. Nanti kalau nggak bisa dengan nganu, nanti kita akalin lagi teman-teman. Mantap. Ini di sini ada tulisan soket A dan B, ini adalah atas dan bawah di soket CBR-nya. Yang atas itu ada kancingannya atasnya, yang bawah ini yang bawah dari kancingannya teman-teman. Oke. Di sini soket yang kita perlukan cuma yang ini guys. Ini ya. Yang soket 9 ini. Di sini untuk kabel tengahnya merah, hitam dan hijau ini sebagai merah plus aki. Hitamnya plus kontak, hijaunya ini masa. Untuk biru oranye ini sen kanan kiri. Terus yang biru ini jarak jauh, lampu jarak jauh ya. Yang coklat ini kayaknya lampu indikator kota. Kayaknya guys. Terus yang biru putih ini bensin. Yang kuning ini RPM. Kalau enggak ya kebalik gitu guys. Jadi nggak usah diapalin, timbang mumet sirai. Ini bedanya udah dicoba maksudnya? Belum? Sus coba? Belum. Tak coba dulu mas. Oke teman-teman. Tes. Oke teman-teman, nih sekarang proses penyuketan ya. Penyuketan ini nanti saya akan jelaskan di akhir video. Penyuketan di soket 9 pin ini ya, biar lebih mudah lagi. Kita soketin satu-satu.
Setelah penyoketan ini kita solder dulu untuk skunnya biar lebih kuat dan tahan lama, guys. Kita solder tipis-tipis aja. Kita sat-satkan, guys. Ini biasanya saya masangnya agak lama ya, karena mager sesuai mood, karena ini pelanggan dari luar ya, makanya kita duluin. Masa di sini hijau. Tadi mohon maaf ya, yang kabel masa kan warnanya hijau strip merah dan netralnya itu juga hijau strip merah, makanya ini nanti saya akan cari dulu untuk netralnya. Saya ralat ya, salah kemarin guys nulisnya saya. Ini kita pasangkan dulu untuk soket pin 9 nya. Oh, saya punyanya maksimal 6 guys, jadi ini kita buat di 6 ya. Oke, kita masukkan untuk plus kontak di sini. Plus kontak masa, nanti kalau misalnya salah ini kita lepaskan lagi. Aman guys. Seret guys, seret. Plus kontaknya tadi merah, ini belum saya soket ya. Kita soket dulu karena tadi takut kalau ngeground. Plus aki ini guys, merah. Plus aki, nah solder. Sen kanan kiri di sini orange dan biru. Ini biar agak ruwet ya.
Oh, jangan lupa ketika kalian menyambung nganu guys, untuk kontaknya dimatiin dulu ya, biar tidak terjadi konsleting. Sen kanan kiri dan jauhnya di sini kuning. Kayak gini guys. Oke, ini kita coba dulu. Oh maaf, belum. Masa aku jauh. Kabel, hah? Karbu, pandu lah. Ya apa? Oh mau ya? Tapi anjing. Tapi biru.
Iki tambah-tambahan Mas. Iki ganjelan sebenarnya. Cukup ini kok. Cukup ini gimana kok? Ini kamar tadi sini jualan ini mah. Berapa? Kok menok? Kok sampai? Jadi lanjut. Mas, ini kan ada indikator lampu kota. Mas difungsiin apa enggak? Ya enggak apa kalau bisa enggak. Mas difungsiin jadi lampu kota apa lampu utamanya? Yang mana? Ini toh, Mas. Oh itu Mas berarti ya, Lampu jauh kan yang ini. Ini warnanya hijau kan. tapi kayak apa Mas? Aku mau tuh dari. Nek biasanya kalau ini kan dipasangin di lampu tembak, indikator lampu tembak. Nah kalau masih ikutin lampu kota apa lampu utama? Asing biru tadi lapangan ya. Lampu jauh. Jauh. Lampu utama nih. Berarti ketika kotanya kan anu ya. Pasti ikut kontak. Kan ini kan belum disambung tadi, masih mati kan? oh, yes lampu anu deh. Lampu kota. Kan kalau biasanya kan injeksi lampu kotanya ketika di kontak ikut nyala, baru lampu dekatnya nanti di sini. Tuh. Terus ini kan tadi saklarnya ada 2 tuh Mas.
Ini Mas difungsiin apa? Lampu kota sama dekat? Nah, karena kan mati ya. Mati. Nanti lampu Kota sama dekat. ya. Oke. Oke teman-teman, jadi setelah kita eksekusi tadi ya, ini kita cek ulang kembali jalur-jalurnya apakah sudah benar atau belum. Kita cek menggunakan multimeter tester ini ya. Kalau kalian nggak punya multimeter, bisa pakai test pen DC 12 volt. Kalau nggak punya ya susah guys, beli dulu. Nanti link ada di deskripsi untuk pembeliannya. Kita akan cek untuk jalur-jalurnya, jalur plus aki, plus kontak, masa atau grounding, lalu di sen kiri, sen kanan, indikator lampu jauh, indikator lampu kota, dan tak lupa di jalur RPM dan ampere bensinnya teman-teman. Untuk jalur plus akinya, dia harus stay di 12 volt ketika kontak mati maupun hidup, karena itu bertujuan untuk mematikan jarum RPM biar ke posisi 0 lagi, posisi kosong ketika motor masih hidup, jadi RPM nya nggak nyantol. Untuk plus kontak dan masa atau grounding itu sebagai nyalanya biar nyala, dan untuk groundingnya dia satu buat fitur-fitur yang lainnya. Lanjut untuk sen kiri dan kanan, dia langsung dijemperkan di kabel lampu sen positif, bisa ikut jalur speedometer bawaan juga bisa. Untuk indikator lampu jauh, dia dijemper di kabel lampu jauh sebagai positif, bisa juga nanti disambungkan di kabel speedometer bawaan. Nah, dan untuk lampu kotanya, indikator lampu kota, dia harus jemper karena di sini nggak ada kabel indikator lampu kota. Lanjut untuk RPM dan bensin, gimana cara ngetesnya teman-teman? Kan tinggal 2 kabel. Itu tinggal kalian cari dulu untuk kabel RPM-nya. Kabel RPM dari kabel bodi CBR-nya. Kalau udah ketemu, baru kalian sambungkan di 2 soket yang tersisa. Kan yang tersisa tinggal RPM dan bensin. Itu kalian tinggal colokkan aja sambil kalian hidupkan motornya. Kalau jarumnya naik berarti benar, kalau nggak naik berarti salah. Nah, kalau benar berarti salah satunya itu buat ampere bensin. Terus kita cek untuk jalur-jalurnya berikutnya, paling cuma netral aja dan sensor kilometer. Nanti kita sambungkan ke gearbox bawaannya. Di roda depan itu di velgnya pasti ada. Kalau CBR all ini dia ada 3 kabel. Yang pertama dia sebagai plus 5 volt, yang kedua sebagai data, dan yang ketiga sebagai ground. Di akhir video nanti akan saya jelaskan untuk lebih rinci dan lebih lengkapnya. Di sini saya akan timelapse-kan ya videonya supaya durasinya nggak terlalu lama, karena ini lama banget guys. Ini videonya cuma ngerapiin dan ngisolasiin aja. Ngisolasiin. Nah, itu biar rapi, nanti tinggal colok-colok. Ini saya akan lihatkan dulu untuk catatan awal saya ya. Nah, itu bisa kalian screenshot. Untuk kabel bodi di CBR ini, dia warnanya itu aneh-aneh guys, jadi kalian bisa screenshotkan dulu tadi ya, baru nanti kalian ikutin tutorial saya. Oke, ini saya akan timelapse-kan videonya. Oke teman-teman, jadi untuk hasil pemasangannya kayak gini ya. Ini setelah dipasang
speedometer babon dari modis. Kita tes nyala untuk kunci kontak. Oke, seperti itu. Dan untuk men-settingnya ini biasanya dipencet dulu sekitar 5 detik baru di kontak on. Nanti dia ada proses pemrograman di LCD nya ini teman-teman. Nah ini jadi nggak bisa. Kita tes untuk fitur-fiturnya. Untuk sen kiri indikator ini menyala, sen kanan lampu jauh, dan untuk ini indikator lampu kotanya teman-teman. Ini sudah dikasih saklar sendiri ya untuk lampu kota dan lampu utamanya. Oke, langsung saja ini kita tes nyala. Untuk RPM-nya di sini naik di setai 2000 lebih 2000 RPM. Nah, bila kalian mengalami hal yang sama, ini biasanya disebabkan dari faktor speedometernya. Ini karena nggak bisa disetting. Sebenarnya ini RPM-nya bisa disetting, RPM, lalu kilometernya ini bisa disetting bila terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan untuk ampere bensinnya ini juga bisa disetting teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau nggak bisa disetting berarti emang speedometernya. Kalau kalian beli online silahkan diretur aja. Untuk link pembelian nanti ada di deskripsi ya, nomor 1 untuk rekomendasi saya. Itu nanti kalau sudah sampai di video unboxing supaya lebih mudah untuk proses pereturannya teman-teman. Kita coba untuk masuk gigi. Untuk indikator netralnya ini sudah mati. Nah ini kondisi netral, dan untuk sensornya ini nggak pakai magnetnya ya, magnetnya nggak dipakai, pakai gearbox bawaannya biar lebih simpel. Kita tes untuk gearboxnya nih. Nah itu sudah jalan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Untuk skemanya nanti saya tuliskan nih, saya videokan nanti di akhir video teman-teman, biar kalian nonton sampai akhir sengaja. Nah ini nanti tak videoin, tak jelasin juga nanti ya. Mantap. Oke, ready teman-teman, ini sudah selesai, siap dibawa pulang ke Beringin. Ini masnya dari Beringin. Mantap, terima kasih. Ini dia teman-teman untuk skema perkabelannya. Ini saya jelasin ya, saya jelasin lagi. Apa namanya, ini di sini tadi ada soketnya kan seperti ini ya. Nah ini seperti ini bagian atas teman-teman. Ini atas, ini bawah. Ini yang sudah saya tulis di sini atas bawah. Oke, lanjut. Di sini tadi yang salah adalah masanya. Ini hijau strip merah ini bukan masa guys. Jadi dia tadi hitam strip hijau kayaknya. Di sini hitam strip hijau. Di drum strip hijau, terus yang lainnya sudah benar guys. Untuk plus kontak dia bawaannya adalah coklat, ini coklat. Untuk bawaan speedometer babon dia adalah babon apa nama tadi, modis ya. Plus kontak, plus kontaknya dia adalah hitam. Nah jadi ini coklat, ini di speedo kabel bodi CB150R all. Ini di babon nyambungnya ke kabel warna hitam. Plus aki di sini warnanya merah. Untuk babonnya yang modis, mereknya tadi modis ya, modis gini kayaknya. Ini di speedo ya benar, kabel speedo di
motornya ini warnanya merah strip hijau, nyambungnya ke merah itu plus aki ya. Kalian bisa buktikan dengan multimeter atau tes pen DC teman-teman ya, pakai ini tes pen DC 12 volt. Lanjut untuk masanya, tadi di sini itu ada kabel warnanya hijau, masa hijau ya, hijau. Terus di sini untuk masanya itu tadi ada kabel 2 warna hitam strip hijau dan hijau strip hitam. Nah, ini masa semua. Ini salah satunya adalah masa di sensor kilometer gearbox. Jadi kalau speedonya nggak nyala, ini bisa kalian balik aja ya. Bisa pilih salah satu ya, hitam strip hijau atau hijau strip hitam, itu bisa dibalik. Ini masa semua guys, nyambungnya ke kabel hijau di babon. Untuk sen kiri sen kanan di sini warnanya orange dan biru muda. Di sini nyambungnya di oranye ini soketnya di A di atas, dan untuk sen kanannya ini di hijau di B, jadi posisinya di sebelah sini dan sini. Ini lampu sen kanan kiri, nanti dicari aja oranye dan hijau polos. Terus untuk lampu jauh di kabel bodi itu warnanya biru, dan di sini jauhnya juga biru tua. Oke, lanjut untuk RPM dan bensin. RPM dan bensin itu di speedometer babon itu bermacam-macam ya guys. Jadi bisa dibolak-balik, kalian bisa tancapkan ya. Kalian cari dulu ini RPM-nya yang di kabel bodi speedometer CB150R ini. Itu RPM-nya warna kuning strip hijau. Ini bisa kalian colokkan ya. Di sini ada 2. Ini kabelnya soalnya warnanya beda-beda guys. Tadi itu kabelnya kuning dan biru kayaknya, kuning strip putih kalau nggak salah ya, kuning strip putih. Untuk ampere bensinnya ini biasanya biru strip apa gitu. Ini 2 ini kabelnya warnanya beda-beda, dan ini bisa kalian bolak-balik guys. Jadi dikunci kontak, lanjut di starter ya. Ini ditancapkan di sini. Kalau misalnya nyala salah satunya itu berarti bener, kalau nggak nyala berarti salah gitu ya. Ini 2 ini. Terus untuk indikator lampu kota ini biasanya coklat polos. Ini nyempil di antara ini guys. Jadi soketnya kan ada 9 ya, ada 9. Untuk di tengah ini dia ini guys, plus kontak, plus aki, masa. Terus di sini sen kiri, sen kanan, dan lampu jauh. Ini lampu kota. Nah, ini biasanya bensin dan RPM gitu. Ini kalau nggak nyala dibalik aja. Itu guys. Untuk indikator bensin, jadi kan dia cuma ada 1, dia mainnya di masa. Ini ke apung-apung. Nah, apung-apung dia di sini guys, masuk ke sini, ininya ke masa itu. Kalau misalnya di full pump, kalian bisa cari browsing aja itu kayak gitu. Untuk di sini itu di CB150R dia warnanya kuning strip putih guys, kuning strip putih sini ya. Terus ada temperatur radiator, terus ada indikator mil, itu tidak kepakai semua. Untuk netral di sini warnanya hijau strip merah. Untuk di speedometer babon ini ya, dia berada di soket 6. Di soket 6 gitu ya guys, ini ya. Nah, kalau ini kan 9, berarti 9 ya. Ini di soket 6. Untuk indikator netral biasanya ada di pojok sini. Ini netral.
gigi 1 2 3 4 5. Terus untuk gigi 6 nya dia di soket 2 pin di sini ya, 6. Lanjut, ini sudah clear ya, pahami semua. Kalau kalian nonton dari awal pasti sudah paham. Yang terakhir di sini ada soket 3 pin ini untuk magnet. Ini bisa ke magnet, bisa ke kilometer gearbox. Untuk kilometer gearboxnya tadi untuk di CB 150 ya, 50 itu ada 3 kabel di soket 2 pin dan soket bundar. Ini soket 1 pin ya. Dia di sini warnanya putih. Di sini kalau nggak salah merah dan hitam atau apa tadi ya, atau hijau. Nah ini ya, merah atau hijau di sini. Ini kalian sambungkan ke sini guys. Ini ya, ke sini. Ini ada 3 kabel. Untuk yang warna hijau, di sini ada hijau, pasti ada hijau ya. Hijau ini masuknya ke ini guys, ke ini ya. Hijau masuknya ke sini. Terus untuk sebelah kanan kiri di sini ada merah dan putih. Ini kalian bisa bolak-balik. Karena ini warnanya itu enggak selalu akurat guys. Untuk kabel warna merah ini berasal dari di sini ada 5 volt. Ketika terjadi putaran gearboxnya itu ada 5 volt. Terus yang putih ini untuk datanya. Di sini datanya. Jadi bisa dibolak-balik aja rangkaiannya. Oke, jadi seperti itu ya untuk skema perkabelan ini. Yang salah tadi dari awal untuk masanya guys, masanya tadi keliru ya, karena ini untuk masanya itu di netral. Hijau strip merah itu adalah untuk indikator netral, ini sebagai masa ya. Ini saya tuliskan biar gak salah ya, ini tindaknya sebagai plus, biar kalau kalian ngetes gak punya multimeter atau tes pen DC itu gak konslet. Ini plus, ini masa, ini plus untuk kanan kiri, jauhnya ini plus keluarnya ya. RPM nya dia plus sesuai mesin. Untuk bensinnya dia massa. Terus untuk indikator temperatur dan milnya di sini ada yang massa, ada yang plus guys. Netralnya ini massa itu ya. Yang dipakai di babon ini biasanya ini aja. Untuk milnya di sini ini kilometer gearboxnya itu guys. Untuk di babonnya ini sama kayak ini ya. Ini plus masa, ini plus, ini masa di kotaknya plus. Itu guys. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya tutorial pemasangan speedometer babon modis. Apapun itu babon yang penting itu kurang lebihnya kayak gitu, sama di CB 150 all injeksi. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada salah kata, salah bicara. Bisa kalian ulangi lagi kalau belum paham, atau kalian bisa tanya di kolom komentar dengan syarat kalian sudah menonton videonya sampai akhir ya guys. Jadi sudah saya jelaskan, tolong ditonton dulu baru tanya. Kalau misalnya kawan kalian belum nonton tapi tanya, nanti saya suruh nonton dulu. Jangan lupa subscribe dan like video ini, tinggalkan komentar yang positif. Untuk tanya-tanya bisa di kolom komentar. Kalau mau datang ke bengkel kita, nanti di Instagram ada nomor WA. Mantap. See you in the next content. Just